orang di belakang. Alhamdulillah dengar. Baik. Kita Ini Ustaz foto, ini Ustaz dalam acara Habibi. Nafatilas al-Ziarah pagi hari ini. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qadarullah Wa ma qadarullah haqqa qadrih haqqa qadrih wal ardu wal ardu jami'an jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati yawmal was qiyamah samawati was samawati matwiyatun wa tahiyyatun biyaminih biyaminih subhanahu subhanahu wa ta'ala wa ta'ala amma yusyrikun. Bismillah Bismillah majraha majriha wa mursaha wa mursaha inna rabbi ila la rabbi ghafurur la rahim. ghafurur rahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi Subhanalladzi sakhkhara lana sakhkhara lana hadha hada wa ma kunna wa ma kunna lahu lahu muqrinin wa inna wa inna ila rabbina ila rabbina lamunqalibun. Baik para jemaah, insyaallah pagi hari ini dengan izin dan berita Allah Ta'ala kita akan Nafatilas dan berziarah ke beberapa tempat di tanah suci Madinah. Tentunya tidak semuanya karena sebagian besar dari situs-situs tersebut sudah hilang dan dihilangkan. Sebagian masih ada. Dan insya Allah tempat yang insya Allah akan kita ziarahi, dan ini termasuk ziarah masyru'ah, ziarah yang disyariatkan dan dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana dalam hadisnya Nabi menyatakan bahwa di Madinah ini yang ada contoh dari beliau itu adalah masjidain wa qabrain, dua masjid dan dua kuburan. Itu yang ada contoh dari Nabi. Masjid pertama adalah Masjid Nabawi, dan yang kedua adalah Masjid Quba yang insya Allah akan kita ziarahi. Kemudian qabrain, dua kuburan yaitu pemakaman Baqi, kita sudah ziarah kemarin, dan yang kedua adalah ziarah ke makam para syuhada. Walaupun demikian tentunya tidak salah ya kita ke tempat-tempat lain ya. Karena di Madinah ini banyak tempat-tempat yang perlu kita ketahui ya, perlu kita kunjungi kalau ada waktu, dalam rangka menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada Islam sebagai agama kita yang terus kita perjuangkan terus menerus sehingga Islam ini terus menyebar ke berbagai pelosok dunia insyaallah ta'ala. Tempat yang akan kita kunjungi pertama adalah Masjid Quba. Mengapa masjid ini disebut dengan Masjid Quba? Karena berada di perkampungan atau di lokasi Quba. Masjid ini sangat bersejarah dan sangat dianjurkan untuk dikunjungi. Dan alhamdulillah pagi ini kita akan berziarah ke Masjid Quba, mencontoh apa yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi sering datang ke Quba untuk sholat di situ, baik naik unta ataupun naik kuda ataupun jalan kaki. Jarak dari Masjid Nabawi ke arah selatan sekitar kurang lebih 7 km. Di mana mungkin kita sudah mendengar sebelumnya bahwa dalam perjalanan hijrah Nabi ke Madinah dari Mekah, dalam perjalanan yang begitu jauh dengan naik unta, beliau hijrah pada hari Senin, tiba di Madinah hari Senin, dan memang hari Senin ini sangat istimewa bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena Senin ini merupakan hari kelahiran beliau. Kemudian hijrah ke Madinah hari Senin, wafatnya juga hari Senin.
Allahumma sholli wa sallim. Nabi pernah ditanya oleh sahabatnya, mengapa engkau ya Rasul berpuasa pada hari Senin? Nabi menjawab, karena pada hari itu aku dilahirkan. Allahumma sholli wa sallim. Sehingga ada sebagian ulama mengatakan bahwa berpuasa hari kelahiran itu ada dasar hukumnya. Jadi kalau ada di sebagian masyarakat kita, ya, terutama di masyarakat saya, di Rim, ya, masyarakat namanya Rim, Republik Islam Madura. Atau NIM, negara Islam Madura. Karena Madura itu bukan Indonesia katanya. Negara khusus. Berpuasa pada hari kelahiran itu guyon ya. Karena apa? Karena Nabi memberikan contoh. Nabi ditanya, mengapa engkau puasa hari Senin ya Rasul? Karena aku dilahirkan. Dulu saya pengalaman saya waktu saya pesantren, saya mau ujian, saya ngasih tahu umi saya agar berpuasa pada hari saya dilahirkan. Alhamdulillah dengan beliau berpuasa itu, masya Allah, Allah memberikan keterbukaan, ya, Allah memberikan futuh kepada saya. Alhamdulillah, ini pengalaman pribadi saya, ya. Jadi masalah puasa hari kali itu sebenarnya ada kesal. Nabi SAW dalam perjalanan hijrah ke Madinah, setelah beberapa hari ditempuh dengan berbagai tantangan, halangan, rintangan, sampailah beliau di kampung Kuba di selatan Masjid Nabawi, di mana kedatangan beliau dieluk-elukan, diidam-idamkan oleh penduduk Madinah. Setiap hari mereka mengutus utusan untuk naik ke atau memanjat pohon kurma. Apakah gerangan Nabi sudah tiba atau enggak? Setiap hari. Dan pada hari Senin, salah seorang yang naik atau mendaki ke pohon kurma berteriak bahwa Rasulullah telah tiba. Maka Nabi SAW di kampung Kuba inilah disambut dengan sangat meriah, sangat bahagia dengan ungkapan syair yang kita kenal semua, ya. Talal badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina bil amril mutar. Syair inilah begitu digelorakan, begitu dinyanyikan oleh para penduduk Madinah menyambut kedatangan Nabi. Dan Nabi waktu itu datang bersama Abu Bakar dengan pembantunya yang bernama Abdullah bin Uraikib. Penduduk Madinah yang belum pernah ke Mekah, belum ikut Bai'ah Aqabah, tidak bisa membedakan mana Rasulullah, mana Abu Bakar, karena usia keduanya hampir sama. Melihat hal itu, Abu Bakar kemudian mengambil sorbannya, ditucupkan ke kepala Rasulullah SAW. Maka tahulah bahwa yang dipakaikan sorban itu adalah Rasulullah SAW. Kemudian Nabi dipersilakan tinggal beberapa hari di Kuba. Beliau menginap di rumah salah seorang sahabatnya yang bernama Kulsum bin Hadam. Posisinya di selatan Masjid Kuba sekarang. Tapi sayang, seribu sayang, lokasi rumah Kulsum bin Hadam ini sudah tidak ada. Dulu dijadikan museum, kemudian pernah dijadikan toko kurma. Saat ini hanya jadi kebun semacam kebun lah, ya, dijadikan kebun. Ini yang kita disayangkan, ya. Jadi banyak situs-situs bersejarah di Madinah Mekah ini sudah banyak hilang dan sudah banyak tidak diketahui. Walaupun saat ini Pangeran Muhammad bin Salman menggalakkan lagi, menghidupkan lagi situs-situs bersejarah, tetapi ya bisa dikatakan terlambat, ya, karena banyak situs yang sudah hilang dan hilangkan. Nabi kemudian tinggal di situ, kemudian mendirikan masjid. Pertama menghadap ke Baitul Maqdis, karena waktu itu kaum muslimin dan para sahabatnya diperintah menghadap ke Baitul Maqdis ke arah utara Madinah. Setelah membangun masjid, pada hari Jumat Nabi melanjutkan perjalanan menuju ke dalam kota, yaitu di sekitar Masjid Nabawi sekarang.
Masjid Quba ini keutamaan pertama adalah masjid yang pertama didirikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dinyatakan oleh Al-Quran, awwalu masjidin ussisa 'ala taqwa. Masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didasarkan kepada takwa. Di dalam surat At-Taubah Allah menyatakan, inna awwala masjidin ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ini pernyataan Allah yang mengabadikan bagaimana Rasulullah dan sahabatnya membangun masjid. Pembangunannya dilakukan dengan ketulusan, keikhlasan, bukan riak seperti yang masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik yang dikenal dengan Masjid Dirar, yang akhirnya Nabi memerintahkan agar masjid itu dirobohkan oleh Nabi karena tujuannya sudah tidak ikhlas, tetapi menjadi masjid tandingan. Nah, jadi kalau di tanah air kita ada yang bangun masjid untuk nanti, nah itu perlu ditelisik gitu ya. Kalau untuk, jadi inilah kelemahan kita umat Islam ya. Jadi umat Islam kita ini lemah dalam masalah persatuan. Beda sedikit aja, beda sedikit nggak aja bebasanan lah. Iya. Benar. Ini kejadian di kampung saya. Ya. Gara-gara masalah Pilpres, masalah misalnya taraweh. Oh, taraweh. 8 dengan 20. Sudah nggak bebasanan. Ya Allah. Semoga ke depan insya Allah tambah baik ya. Amin. Ini pernah kejadian ya di kampung saya. Gara-gara tarawih, padahal itu tarawih kan sunat, bukan wajib ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, keutamaan Masjid Quba ini berbeda dengan masjid yang lain adalah sholat di masjid itu minimal 2 rakaat seperti kita mengerjakan ibadah umrah. Allah. Ini keutamaan yang sangat istimewa ya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi dalam hadisnya, man tatahhara min baitihi thumma ata masjid Quba wa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah. Barang siapa yang dari tempat tinggalnya datang keadaan berwudu, kemudian datang ke Masjid Quba, sholat di situ minimal 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala seperti mengerjakan ibadah umrah. Diusahakan berwudu semua ya, alhamdulillah. Tidak batal ya kalau bisa ya. Karena kalau tidak batal, pahala umrohnya dapat pahala seperti sapi gemuk atau unta sangat gemuk. Kalau batal agak kurusan nanti pahala. Kalau batal agak kurusan ya, diusahakan ya. Nanti setelah sholat di Quba, nanti ada lomba melepas wudu. Ya nggak apa-apa. Allah. Ya. Jadi kita nanti di Quba ini para jemaah pertama sholat nanti dengan melangkahkan kaki kanan, baca doa masuk masjid. Pertama sholat tahiyatul masjid. Kemudian berikutnya sholat ekonomi. Ada nggak ekonomi? Duha. Ada. Duha. Oh duha katanya duha. Iya. Duha itu juga disebut dengan sholat ekonomi karena doanya kan minta rezeki kan? Iya benar. Jika rezekiku di langit maka turunkan. Jika di bumi maka keluarkan. Jika di laut keluarkan. Bukan. Jika sedikit banyak. Jika haram halalkan. Jika remeng-remeng halalkan. Jika jauh dekat. Jika tidak ada adakan. Jika ada berkahkan. Banyakkan dan ya. Doa itu sudah disebut dengan sholat ekonomi ya. Nanti silakan nanti sholat ya, mau 2 rakaat silakan, mau 4 rakaat silakan, mau 6 rakaat silakan. Waktunya berapa lama? Ya sampai 8 lah. Ya seperti yang dilakukan Nabi. Nabi itu sering melaksanakan 8 rakaat ya. Nanti ada waktu sekitar setengah jam lah di situ kita ya. Jadi sholat tahiyatul masjid, sholat duha. Mungkin yang kebetulan rezekinya agak seret, ini perlu nih untuk selalu istiqomah sholat duha ya, sholat ekonomi. Bagaimana kalau batal misalnya? Batal ya nggak apa-apa, wudu di sana. Hanya itu pahalanya berkurang. Agak lulusan dapat pahala. Sama-sama dapat kambing. Tapi tetap sapi ya. Tapi tetap sapi atau pahala unta. Walaupun agak kurusan.
Yang penting sehat kan ya. Amin. Walaupun agak kurang, walaupun penting sehat ya. Semoga ya kalau pahala nanti kalau salat punya wudhu dari batal itu pahalanya seperti gemuknya Pak Yudi nanti. Allahu Akbar. Ya Pak Yudi. Betul. Masalah. Iya. Betul. Itu hanya misal saja, tamsil ya. Allah. Baik, kemudian yang berikutnya. Yang berikutnya. Kurma, Berikutnya Ustaz. kebun kurma. Belum. Nanti pulangnya kan. Kemudian keistimewaan yang ketiga adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tidak hanya sekedar bersabda, ya, memerintahkan atau menganjurkan umatnya dengan ucapannya, tetapi memberikan contoh. Karena ada hadis itu hanya bentuk ucapan saja. Tetapi dalam kasus masalah berziarah ke Masjid Quba ini ada akwal, ada af'al, ada perkataan, hadis, dan ada juga perbuatan. Jadi Nabi tidak hanya menganjurkan, beliau juga memberikan contoh teladan. Di mana beliau sering datang ke Masjid Quba, baik jalan kaki ataupun naik kendaraan. Dan yang sering beliau datang adalah pada hari Sabtu. Hari Sabtu. Kebetulan hari ini, masya Allah, Allah menakdirkan kita berziarah pada hari Sabtu ini. Jadi ini nafaatilah sebenarnya, ya. Nafaatilah dengan apa yang dilaksanakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu beberapa keistimewaan dari Masjid Quba. Kemudian dalam perjalanan sejarah, Masjid Quba ini mengalami renovasi, ya, perbaikan, perluasan yang dilakukan oleh setiap penguasa pada zamannya. Ya. Setelah 16 bulan atau 17 bulan, dengan turunnya perintah menghadap ke arah Ka'bah di Mekah, maka Nabi kemudian memindahkan kiblatnya dari arah utara ke arah selatan. Dan yang kita lihat nanti Masjid Quba ini adalah bangunan Raja Fadil Raja bin Abdul Aziz. Itu kelihatan sebelah kanan kita tuh ya. Itulah Masjid Quba, masjid yang dibangun oleh Nabi atas dasar takwa. Allah. Sudah sampai kita di parkiran. هذا بيت kita juga di Medan Medan هناك هو بيت وطريق هناك أنا طريق هناك هذا طريق banyak sekali bus-bus Masya ke Allah. banyak parkir. Nanti para jemaah ya, mungkin kalau ada yang batal nggak apa-apa ya, nanti asal batal. Nggak batal kan? Yang batal langsung kita asal batal ya. Takut. Yang sudah punya wudhu nanti bersama saya. Jangan mangga. Ya nanti ibu ini bisa sama Bunda Erni nanti. Ya. Sama ada Sesanti nanti bisa. هذا قريب أستاذ مرة أنت بس ما في عارف هذا جديد هذا موقف أنا أعرف nanti kita turun bersama, nanti ke Masjid bersama-sama, nanti kita tentukan meeting pointnya di mana. Setelah sholat kita kumpul dan akan foto bersama di depan Masjid Quba insyaallah ta'ala. Insyaallah. Ini kita sudah sampai di parkiran. Kita akan menunggu. Dan Masjid Quba ini masih dalam batas tanah suci Madinah Al-Munawwarah ya. Masih dalam lingkup batas masjid tanah haram. Tanah haram, dan termasuk kategori pelipatan pahala di Madinah, di mana Nabi SAW menyatakan bahwa pelipatan pahala di tanah suci Madinah itu berbanding 1000 pahala dibandingkan tempat-tempat lain kecuali Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram 100.000 pahala. Ya. مكان أنا كل شهر جماعة هنا أنت ما تلاقوا بلي أنا معنا أنا في يمين بعدين يمين ثاني بعدين يسار كده ما شاء الله. هذا ثاني طريق موقف هذا؟ ها؟ لا هنا قريب مرة مسجد. هذا بعيد شوي.
Ito ma. Men, garib ka ay baka mapi. Demikian Ada hen untuk dawar hinagbayad mara. Asan yung tata kubri? singkat ya, kajian singkat terkait dengan sejarah Masjid Yung Kuba. balina mo. Semoga Sa bermanfaat. Ada fi ajo sa ya ay sa